Jadi pembelajaran dinamis kontekstual itu adalah sebuah strategi yang saya kembangkan di daerah terpencil. Jadi dinamis kontekstual itu ada pembelajaran yang dinamis, tidak terikat. Biasanya kita misalnya harus di kelas atau harus dengan program-program yang sudah ditentukan. Kalau saya tidak. Jadi misalnya saja ketika saya datang di tempat ini, tempat anak-anak yang sementara lagi kumpul batu, jadi saya berusaha memasukkan materi pembelajaran yang ada hubungannya dengan aktivitas mereka. Istilah 1 kubik harganya 100.000. Nah, itu. Babi bu bebo, babi bu bebo. Ekonomi kini, ya itu. Seperti inilah aktivitas anak-anak Desa Lalowata, Kecamatan Latoma, Kabupaten Konawe, Provinsi Sulawesi Tenggara. Suatu kegiatan yang terbilang unik, yaitu mengajari orang tuanya membaca dan menulis. Berbeda dengan kebanyakan anak seusia mereka, yang bisa bermain setelah pulang sekolah. Murid sekolah dasar negeri Lalowata harus menyisihkan waktu bermainnya untuk mengajari orang tuanya membaca di rumah. Penyebabnya, banyak di antara orang tua murid yang tidak dapat membaca dan menulis, akibat rendahnya minat bersekolah dan tingkat kesejahteraan yang rendah. Kegiatan ini adalah program klinik baca tulis, sebuah program yang aktif melibatkan murid yang lahir sebagai bentuk dedikasi seorang guru yang menginginkan perubahan di daerah pelosok Kabupaten Konawe. Namanya adalah Edi Arham, seorang guru sederhana dan bersahaja, namun memiliki segudang ide dan gagasan untuk meningkatkan pendidikan di tempat mengajarnya saat ini, SDN Lalowata. Saya. Oh ya, berarti mata hari ini ada. Tahun 2008 atau 12 tahun silam, awal Edi menginjakan kakinya di pelosok Lalowata. Di sini, Edi melihat sebuah kenyataan bahwa mayoritas warga desa tidak bisa membaca dan menulis. Sementara anak-anak mereka butuh pendampingan dari orang tuanya. Bagaimana, Aslan, mamamu? Pintar membaca? Oh, rajin dia membaca? Iya, Pak. Persoalan inilah yang memotivasi Edi berinovasi dengan mengembangkan ide klinik baca tulis. Awalnya, tidak mudah bagi Edi Arham untuk mengenalkan klinik baca tulis, mengingat sangat jarang orang tua murid yang mau diajari oleh anaknya sendiri. Assalamualaikum. Orang tua murid yang tidak mampu baca tulis didata. Lalu Edi mengunjungi satu persatu rumah setiap muridnya.
Jadi Tante, memberikan pemahaman mengenai program klinik baca tulis agar para orang tua mau diajar oleh anaknya. Jadi klinik sendiri itu merupakan akronim. Jadi klinik itu kalau kita artikan secara kata itu sebuah tempat untuk mengobati. Sementara kalau sesuai akronimnya, klinik itu adalah komunitas literasi in infinitum kognisi. Jadi in infinitum itu tidak terbatas. Jadi siswa yang mengajar dan orang tua yang diajar atau orang-orang yang putus sekolah yang tidak tahu membaca itu adalah sasaran-sasarannya. Klinik baca tulis ini sudah dilakukan Edi Arham dan murid SD Lalawata selama 2 tahun terakhir. Salah satu anak murid Edi Arham yang berhasil menerapkan program klinik baca tulis di keluarganya adalah Aslan. Dalam pengajaran klinik baca tulis, Edi menyerahkan sepenuhnya jadwal mengajar kepada murid dan orang tuanya. Karena rata-rata orang tua mereka bekerja sebagai petani dan pekebun. Ya gampang, Ji. Saya baca duluan, baru suruh baca kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salah satu permasalahan Edi Arham dalam mengembangkan klinik baca tulis adalah ketersediaan buku baca. Untuk menyiasati hal ini, dia pun berinisiatif membuat buku membaca. Namun lagi-lagi Edi terkendala biaya pendaftaran dan mencetak buku membaca. Inilah kemudian yang mendorong kepala sekolah dan guru lainnya menyisihkan sebagian pendapatannya untuk membantu percetakan buku membaca. Jadi untuk penganggaran klinik baca tulis memang tidak bisa masuk di dana BOS karena dia masuk kategori pendidikan luar sekolah. Tetapi kami dan teman-teman guru semua berinisiatif untuk menutupi kekurangan biaya masalah pencetakan buku tersebut. Kami menyisihkan dana sertifikasi ataupun gaji untuk keperluan pencetakan buku klinik baca tulis. Waalaikumsalam. Sebagai bentuk penghargaan kepada murid yang berhasil mengajar orang tuanya, Edi Arham menyiapkan hadiah berupa peralatan sekolah yang berasal dari uang pribadinya. Ya, nah ini toh pakai nanti di belajarnya, nah rajin lagi ya. Letak Lalawata yang berada di pelosok menyebabkan Edi Arham harus berangkat sejak pagi sekali. Edi harus bersusah payah menembus medan yang sulit. Terlebih lagi jika telah memasuki musim penghujan. Namun, hal ini tidak sebanding dengan tekad kuatnya untuk membawa ilmu bagi anak muridnya. Sekarang kita ingin pelajari tentang gerhana matahari. Siapa yang tahu tentang gerhana? Ya, Aisyah. Gerhana itu Pak Guru, kalau lagi siang jadi gelap. Siapa lagi yang tahu? Saya Pak Guru. Pak Guru, itu naga Pak Guru udah makan bulan, jadi hilang cahayanya Pak Guru. Hari itu, Edi mengajarkan metode sederhana, memperkenalkan galaksi ruang angkasa kepada muridnya, dengan alat peraga yang disebutnya Mega Sigra. Terus ini ada bulan. Alat ini merupakan media simulasi proses terjadinya gerhana. Hanya bermodalkan alat sederhana saja, Edi mampu membuat para murid lebih mudah memahami proses gerhana secara langsung. Ada bulan yang menghalangi sinar matahari, kita tidak lihat lagi cahaya. Seperti tadi dibilang Aisyah. Jadi ini saya buat dari mesin jam dinding. Ini ada globe kecil, kemudian ini alat-alatnya sederhana. Jadi ini mudah didapatkan semua, kayak ini mau pelampung, kemudian ini pulpen. Jadi jangan
anggap bahwa ketika kita bertugas di daerah terpencil, kita akan kehabisan akal. Tetapi bagaimana kita menggunakan apa-apa yang ada di alam sekitar kita, di lingkungan sekitar kita menjadi sebuah media pembelajaran. Tertutup sama bulan. Nah, itu. Nah, kalau sudah tertutup, nah, misalnya ini, ya, kalau dia sudah tertutup, nah itu namanya gerhana matahari total. Dan kalau Pak Edi termasuk suatu panutan, beliau katakan suatu panutan kami karena beliau itu cukup banyak memberikan motivasi, memberikan edukasi kepada guru-guru yang ada di tempat ini, memberikan inovasi-inovasi pembelajaran yang kami belum tahu hingga kami bisa tahu dengan beliau, dan orangnya memang kreatif. Jadi kita yang ada di Indonesia ini, di Indonesia ini, nah ini di Indonesia kita tidak bisa lihat matahari karena dipele oleh. Jadi selama masa bertugas itu banyak hal, banyak suka duka, yaitu ketika misalnya kendala yang kita hadapi, ketidakadaan listrik, ketidakadaan jaringan telepon seluler. Namun semua kendala-kendala itu bagi saya bukan menjadi tantangan, tetapi saya jadikan peluang untuk memotivasi saya untuk berbuat, sehingga kendala-kendala itu saya jadikan sebagai motivasi untuk saya untuk berbuat lebih baik. Saya sudah sampaikan ya, sebelum dia datang sekolah biar dapat kenal apa tuh. Di antara guru berstatus PNS sebelumnya, di SDN Lalawata, hanya Edi yang tak pernah mengajukan mutasi. Ia tetap mengabdi di desa walaupun hampir 13 tahun lamanya. Dia bersama rekan guru lainnya membantu mengurus administrasi anak-anak Lalawata agar tercatat Dapodik. Jemput bola ini dilakukan karena Edi tak mau generasi Lalawata bernasib seperti mayoritas orang tuanya yang tidak bersekolah. Administrasi kakaknya. Jadi kami datang ke rumah warga ini untuk mengambil data mereka karena beberapa siswa itu belum terdata secara resmi di sekolah di Dapodik itu. Jadi kita datang untuk membantu mereka dalam pengurusan administrasi masuk sekolahnya mereka. Upaya yang dilakukan oleh Edi Arham sedikit demi sedikit mulai membuahkan hasil. Warga desa Lalawata kini mulai sadar pentingnya pendidikan untuk masa depan anaknya. Mana, Fikar? Kabar? Muhammad Zulfikar merupakan salah satu bukti keberhasilan sosok Edi Arham. Zulfikar merupakan alumni SDN Lalawata yang kini telah menyelesaikan pendidikannya di perguruan tinggi dan bekerja di salah satu hotel ternama di Makassar. Bagi Zulfikar, Edi adalah sosok guru panutan yang terus mendorong dirinya bersekolah. Menurut saya Pak Edi itu cara mengajarnya sangat menuntun kita untuk termotivasi dari semua apa yang dia berikan kepada saya dari kelas 1 sampai kelas 6 SD, di mana dia pada saat dia mengajar kita itu sangat termotivasi dan penjelasannya sangat rinci untuk kita pahami, sehingga itu menjadi motivasi saya untuk sukses hingga sekarang ini. Juga kita lembur dari pagi sampai malam, lembur Tak hanya berupaya mengentaskan buta aksara melalui klinik baca tulis, Edi terus berkreasi mengembangkan metode pendidikan yang cocok bagi murid di desa Lalawata. Salah satunya melalui rumah pohon. Rumah pohon ini merupakan sarana bermain sekaligus belajar. Ya, jadi kita akan belajar sambil bermain, namanya ini makokar. Lolo, ayo, hati-hati. Halma koordinat kartesius. Jadi ini adalah lembaran halma koordinat kartesiusnya, bagus kayak halma toh. Jadi di sini, Edi tak sekadar mengajar berbasis kurikulum,
Kocokan kedua. Namun menyelipkan pembelajaran dalam permainan anak. Nah, dia pada Berbekal alat sederhana bernama Halma Makokar. Dan Y. Misalnya kita kocok S-nya di sini. Yang pertama keluar tadi -2. Nah, berarti X-nya -2. Dia biasa bermain bersama muridnya sambil mengembangkan kemampuan berhitung mereka dengan cara yang lebih mudah diterima anak-anak. Nah, ini X-4. Siapa lagi yang kocok? Nah. Oh ya. Nah, jadi makokar ini adalah bentuk pembelajaran bermain sambil belajar. Jadi biasanya kita belajar sambil bermain, tapi ini adalah bermain sambil belajar. Halma Kornet Cartesius ini saya buat dari bahan-bahan sederhana, dan ini permainan bisa digunakan di mana saja. Jadi bisa di sekolah, bisa di halaman, di rumah, bahkan di sini. Ya, sekarang di -6. Siapa mau anu lagi? Sejak pandemi COVID-19 menyebar di wilayah Sulawesi Tenggara, pembelajaran tatap muka ditiadakan di seluruh sekolah, termasuk di desa Lalowata. Tadi -6X-nya, Y-nya -10. Di mana -10 Y? Ini ketemunya dengan -6 di sini. Berarti titiknya di sini. Mana yang A pertama, titik A? Nah, di sini. 10. Edi Arham tidak tinggal diam karena selama masa pandemi COVID-19, guru diharapkan memiliki inovasi dan kreativitas dalam mengajar. Terlebih lagi di desa pelosok, minim jaringan internet, dan tak semua murid memiliki gadget. Selama tidak adanya pembelajaran tatap muka, mayoritas murid Edi ikut membantu orang tua bekerja. Menyiasati hal tersebut, Edi pun memutuskan melakukan pembelajaran kunjungan guru dengan menerapkan protokol kesehatan. Assalamualaikum. Tante. Dalam kunjungannya, Edi Arham mengajak muridnya yang tengah membantu orang tuanya untuk belajar menggunakan bahan yang berasal dari alam. Nah, ini. Oh iya, ini akar nilam toh. Nah, jadi beda akarnya toh. Nah, ini coba lihat, ini serabut kayak rambut. Ini kartunggang, ini ada tunggangnya toh. Jadi untuk masa pandemi sekarang ini tentu berbeda dengan yang ada di kota atau daerah-daerah yang teraliri jaringan internet. Jadi kalau kami di sini, kami buat program guru kunjung. Nah, pembedaannya juga dengan guru kunjung di daerah yang tidak memiliki internet. Di sini kita tidak berkunjung ke rumah, karena terkadang di rumah mereka tidak ada ketika kita berkunjung. Jadi kita harus berburu siswa dimanapun mereka berada, misalnya ke ladang, ke sungai, atau mungkin ke kebun seperti ini. Di sini kan ada 2 siswa saya yang sedang membantu, jadi saya datang ke sini. Nah, ini coba lihat, ini kan akarnya begini, ini kayak rambut, berarti ini namanya akar serabut. Nah, ciri-cirinya daunnya seperti ini. Agar anak-anak tetap bersemangat belajar selama pandemi COVID-19, Edi Arham mengembangkan metode pembelajaran dinamis kontekstual agar mudah dipahami oleh muridnya. Jadi, bagaimana kabar ini? Baik, Ji, toh? Mantap. Oh, pakai masker dulu, nah. Karena COVID, jadi harus pakai masker. Nah. Ya, oke. Ayo, sekarang kita belajar masalah ukuran kubikasi. Toh, karena tadi kan bilang 1 kubik, toh? Oke, sekarang kita belajar. Ayo, sini, ayo. Nah, coba. Dalam metode ini, Edi tidak mengajarkan mata pelajaran berdasarkan kurikulum. Kalian harus mengukur, namun mengajarkan kemampuan dasar sesuai dengan aktivitas yang tengah dilakukan muridnya. Di situ juga, jadi pembelajaran dinamis kontekstual itu adalah sebuah strategi yang saya kembangkan di daerah terpencil. Jadi dinamis kontekstual itu ada pembelajaran yang dinamis, tidak terikat. Biasanya kita misalnya harus di kelas atau harus dengan program-program yang sudah ditentukan. Kalau saya tidak. Jadi misalnya saja ketika saya datang di tempat ini, tempat anak-anak yang sementara lagi kumpul batu, jadi saya berusaha memasukkan materi pembelajaran yang ada hubungannya dengan aktivitas mereka. Istilah 1 kubik harganya 100.000. Nah, itu. Petang itu, Edi Arham meninggalkan desa Lalowata.
dengan sepeda motornya bergegas pulang menuju rumahnya di Kecamatan Ranome Eto, Kabupaten Konawe Selatan. Edi Arham tiba di rumahnya. Setelah menempuh perjalanan ratusan kilometer, lelah Edi hilang saat melihat keluarganya dalam keadaan sehat. Kehangatan keluarga membuat Edi bersemangat mengabdi di desa. Terlebih sang istri mendukungnya, meski harus merasakan suka duka ditinggal olehnya. Suka dukanya apabila ditinggal ke tempat tugas, itu saya harus lakukan sendiri. Misalnya antar anak ke sekolah, ke kantor sendiri yang biasanya saya dijemput, antar jemput. Dengan tidak adanya suami ke tempat tugas, saya harus melakukannya sendiri. Anak saya bawa ke rumah sakit, kalau saya sementara dinas sore atau malam. Kalau saya dinas pagi, saya antar anak dulu ke sekolah, baru ke rumah sakit. Nah, ini yang kemarin dari presiden ini yang tertinggi ini. Ceki, atau yang dari ayah. Ceki harus begini. Oh. 13 tahun mengajar di desa bukanlah hal yang cepat dan mudah. Ini yang 74 ikon Pancasila. Meski demikian, Edi Arham terus belajar meningkatkan kualitas diri. Sekalipun dia telah memperoleh puluhan penghargaan lokal, nasional, bahkan internasional. Waktu itu di Solomadu saya dapatkan karena ya, jadi tentunya target saya itu saya tidak ingin lagi ada anak-anak di SD di desa Lalowata yang putus sekolah seperti ketika saya pertama datang. Jadi waktu itu di tahun 2008 itu masih banyak anak-anak yang putus sekolah, yang tidak bersekolah ketika dia usai SD. Nah, yang ini. Jadi nanti juga Saki harus rajin belajar toh supaya bisa dapat yang ini toh. Satu yang saya betul-betul inginkan, ada siswa saya yang menjadi generasi penerus saya di situ yang akan mengajar atau menjadi guru di SDN Lalowata. Baca yang ini, toh habis ini baru dijawab yang ini. Beragama dan kerukunan beragama. Seperti yang dirasakan oleh Ibu Erika hari ini. Kemudian saya berpesan kepada orang tua siswa agar mereka mendukung pendidikan anaknya. Jadi tidak sekedar sampai di SD, tetapi SMP, SMA, bahkan ke perguruan tinggi. Dia tak jumawa. Dia tetap terus belajar mencari referensi sebagai bahan ajar. Edi bertekad membangun dan meningkatkan kualitas dan fasilitas pendidikan di Lalowata. Merajut asa anak pelosok negeri. Edi berpesan pada setiap guru agar tidak berputus asa dengan kondisi fasilitas belajar. Memanfaatkan apa yang ada di sekitar untuk dijadikan media belajar adalah jalan keluar ketimbang tidak belajar sama sekali.